palliative care. You see this pen? And could even cause the victim to bite off their own tongue. Katie! Oh, Katie. His name is Bruce. Hai Kepowers, ini adalah alur cerita dari film Megan. Cari posisi menonton yang nyaman. And 3, 2, 1, action! Film dimulai dengan diperlihatkannya perjalanan sebuah keluarga bahagia yang akan berlibur dan mencoba wahana slidingan salju di pegunungan. Di sepanjang perjalanan, seorang anak bernama Katie terlihat sedang asyik bermain dengan boneka canggih pemberian bibinya yang bisa dikendalikan melalui HP-nya. Tapi, si ibu yang risih karena Katie terus bermain gadget Oppo miliknya, meminta Katie untuk menikmati pemandangan. Oh my God! Ryan, seriously? Saat mobil oleng, si ibu yang panik meminta si ayah untuk menepi dan menunggu truk pembersih salju melintas. Terlebih jalanan yang terlihat burik saat hujan salju kembali turun. Lalu tiba-tiba, Clear and then find some place where we can pull over. How long is that gonna take? tanpa diduga, liburan mereka pun berujung petaka setelah truk pembersih salju menabrak mobil mereka hingga ringsek. Apakah Carrie dan keluarganya selamat? Tapi tenang, karena film pun baru dimulai. Kemudian, scene berpindah pada seorang pria tampan yang baru saja sampai di anak cabang O'Jones Company. Sambil menenteng paket COD, pria bernama Cole ini bergegas pergi ke ruangannya. Di saat itu pula, seorang gadis cantik bernama Gemma dan rekannya yang bernama Tess terlihat sedang frustasi setelah mainan yang mereka buat gak sesuai ekspektasi. Terlebih mereka berusaha menyelesaikan proyek itu secepatnya agar bisa mengerjakan proyek ambisius yang sedang mereka garap. Melihat paketnya telah sampai, Gemma pun langsung mengajak kedua temannya tersebut untuk melanjutkan proyek ambisius mereka. Ternyata, mereka sedang menggarap sebuah prototipe robot humanoid yang akan dijadikan sebagai proyek unggulan. Setelah persiapan selesai, mereka pun langsung melakukan uji coba pada robot tersebut. Di tengah percobaan, Gemma pun heran saat melihat senyum si bocil yang bagaikan mantan pacar. Merasa coding atau bahasa pemrogramannya salah, Cole pun berusaha memperbaikinya. I'm not gonna Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan David yang merupakan atasan mereka datang bersama kart asistennya ke ruangan tersebut. Di tengah kekesalan, David pun heran saat Gemma dan rekannya malah membuat proyek di luar instruksinya. David yang merasa proyek Gemma hanya buang-buang duit memintanya untuk fokus mengerjakan produk mainan mereka. Apalagi kini para kompetitor sudah berhasil meniru produk yang mereka buat. Gak hanya itu, produk mereka pun semakin terancam dengan harga kompetitor yang jauh lebih murah. Lantas agar perusahaannya gak bangkrut, David pun memohon kepada Gemma untuk membuat mainan yang lebih murah namun tetap canggih. Akan tetapi Gemma yang merasa hal itu gak akan menyelesaikan masalah, langsung mendemonstrasikan prototipe robot humanoidnya yang dinamai dengan Megan. Gemma meyakini jika para kompetitor gak akan sanggup meniru proyek ini. Megan? Well, I guess I should call you Dad. To tell you a little bit about my wormhole. Wait, just give me one moment. Melihat demonstrasinya malah meledak, jelas saja David semakin kesal dan meminta timnya untuk segera menyelesaikan proyek yang ia minta. Singkat cerita, saat Gemma membereskan spare part Megan yang masih bisa digunakan, ia pun heran saat mendapat panggilan dari Ozone Medical Center. Dirasa ada hal buruk yang terjadi pada kakaknya, ia pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit tersebut. Setibanya di rumah sakit, Gemma pun shock saat melihat Katie yang terluka parah. Naasnya, kecelakaan maut itu telah merenggut nyawa si kakak dan membuat Katie menjadi yatim piatu.
Hari demi hari setelah kondisi Katie semakin membaik, Gemma yang merupakan bibi Katie terpilih untuk menjadi orang tua pengganti untuk ponakannya ini. Setibanya di rumah, Gemma pun langsung menurunkan barang-barang milik Katie yang disambut dengan seekor anjing. Could you please? Melihat anjing tetangga yang selalu menerobos ke halamannya, Gemma yang sudah muak dengan kejadian itu kemudian membacoti sang tetangga. Terlebih tetangga yang bernama Celia ini tergolong tetangga yang gak tahu diri. Akan tetapi, Gemma yang merasa jika bacotannya hanya buang-buang nafas, lalu meninggalkan si tetangga begitu saja dan membawa Katie masuk ke dalam rumah. Welcome home, Gemma. Elsie, turn off. Di dalam rumah canggihnya, Gemma yang panik langsung mematikan asisten AI-nya yang memberitahu bookingan aplikasi miChat. Di tengah rasa canggung, Gemma pun langsung pergi membawa barang-barang Katie ke kamar yang akan ditempati. Di malam harinya, Gemma yang melihat Katie terus murung berusaha menghiburnya. Gemma mengatakan jika ia akan berusaha membuat Katie nyaman tinggal di rumahnya tersebut. Gak cuma itu, untuk menghilangkan kecanggungannya, ia pun berkata agar Katie gak sungkan meminta apapun yang ia butuhkan. Mendengar hal itu, Katie yang akan tidur pun meminta Gemma membacakan dongeng untuknya. Tapi karena Gemma gak memiliki buku dongeng, ia yang kebingungan pun langsung memutar cerita azab kubur agar Katie cepat tidur. Saat malam semakin larut, Gemma mulai membuka barang-barang yang ia bawa dari rumah almarhum kakaknya. Gemma terlihat sedih dan merasakan kehilangan yang Katie alami. Keesokan harinya, saat Gemma sedang menelpon Tess, seorang terapis yang bernama Lydia datang untuk menangani traumanya Katie. Lydia kemudian memulai terapinya dan mengajak Katie untuk bermain bersama. Namun karena gak mempunyai mainan yang bisa dimainkan, Lydia pun meminta Gemma untuk membuka salah satu koleksi mainannya. Meskipun gak rela, Gemma pun harus mengorbankan mainan antiknya untuk dimainkan oleh Katie. On the bottom. Maybe, Gemma, for the sake of the... Setelah terapi berakhir, Lydia yang merasa Gemma gak becus mengurus Katie memintanya untuk memberikan hak asuh pada pihak keluarga dari pihak ayahnya Katie. Namun, Gemma yang gak ingin mengecewakan mendiang kakaknya pun berjanji, mulai saat ini akan berusaha menjadi orang tua asuh yang baik untuk Katie. Di siang harinya, Katie yang sedang makan terlihat kesal melihat Gemma yang terus mainin HP. Gemma menjelaskan proyek yang sedang ia kerjakan merupakan proyek tertunda akibat cuti mengurusi Katie. Lalu, Gemma memberikan tablet miliknya dan meminta pengertian dari Katie. Ia berjanji akan lebih meluangkan waktu setelah menyelesaikan proyeknya tersebut. Saat larut malam, terlihat Gemma sedang sibuk mengerjakan desain proyeknya lalu dideketin Katie yang diam-diam mengintip. Gemma kemudian menyuruhnya masuk dan mengungkapkan penyesalannya karena belum bisa memberikan yang terbaik pada Katie. Sesaat kemudian, Gemma mengajak Katie untuk melihat proses pengerjaan proyeknya. Namun, Katie malah tertarik pada robot besar yang berada di ruangan tersebut. Melihat hal itu, Gemma pun langsung menunjukkan cara pengaktifan robot yang diberi nama Bruce ini. How's that? Ouch, girl, not. Katie terlihat senang karena bisa berinteraksi langsung dengan Bruce. Dan di tengah kekagumannya, Katie mengungkapkan jika ia gak akan membutuhkan mainan lain jika memiliki robot seperti Bruce. Mendengar hal itu sontak membuat Gemma kembali bersemangat untuk menyempurnakan pembuatan Megan untuk bisa menjadi teman Katie. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Gemma dan timnya pun berhasil menyelesaikan proyek Megan. Keesokan harinya, David dan asistennya mendatangi tempat percobaan untuk melihat demonstrasi Megan yang telah disempurnakan. Operate him, but okay. Di tengah keheranannya, Katie pun menuruti arahan dari Gemma untuk mengaktifkan Megan. Hi, Megan. It's nice to meet you, Katie. Sontak ia pun kaget saat Megan menyapanya. Di waktu yang sama, Megan terlihat melakukan pemindaian untuk mengenali Katie.
Lalu, Megan pun langsung berinteraksi dengan Katie dan mengajaknya untuk bermain. Do you like it, Katie? Gak hanya itu, Katie terlihat sangat kagum saat Megan membuat sebuah gambar yang sangat mirip dengannya. Di saat itu pula David dan asistennya seakan gak percaya dengan perkembangan proyek Megan. Beberapa saat kemudian, David yang kagum pada proyek itu langsung menyetujui proposal yang Gemma dan timnya ajukan. Menurutnya mereka hanya perlu memikat para investor untuk memproduksi Megan secara massal. David sangat yakin jika proyek Megan ini akan disetujui dengan mudah oleh investor. Gak ingin membuang kesempatan emas, David pun meminta Kurt menghubungi pimpinan direksi guna mengabarkan hal tersebut. Singkat cerita, dengan penampilan bak artis Korea, Megan pun dibawa kembali ke rumah untuk menemani Katie yang kesepian. Kemudian, sebelum memproduksi Megan secara massal, Gemma dan timnya melakukan beberapa percobaan dan menyempurnakan software Megan agar gak mudah dibajak oleh para hacker. Di dalam program tersebut, Megan dipasangkan sebuah protokol yang membuatnya akan terus belajar hal baru. Dan dalam produksinya, Megan tersedia dalam beberapa varian warna kulit yang bisa dipesan sesuai keinginan. Gak sampai di situ, Megan pun akan berperan sebagai seorang pengasuh dan teman bagi setiap pemiliknya, di mana ia akan membimbing para bocil untuk disiplin pada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan menurut Gemma, Megan bisa meringankan pekerjaan orang tua sebesar 78% dalam mendidik para bocil. Selain itu, Megan juga merupakan pendengar yang baik setiap keluh kesah yang pemiliknya rasakan. Dari semua hal yang Megan kerjakan, para orang tua bisa santui dan mengerjakan hal lainnya, serta mempercayakan pengasuhan para bocil pada Megan. Singkat cerita, di tengah pengerjaan proyek tersebut, Tess terlihat ragu dengan tujuan Megan diciptakan. Karena menurutnya, keberadaan Megan akan membuat para bocil ketergantungan dan menggantikan peran orang tua. Namun menurut Gemma, Megan cukup membantunya untuk mengurusi Katie sehari-hari. Gemma juga menambahkan jika kehadiran Megan seperti membawa dunia baru pada Katie. Tapi di saat itu pula Megan yang mendengar percakapan tersebut langsung menanyakan penyebab kematian orang tua Katie. Mendengar hal itu sontak membuat mereka kaget dan berusaha menonaktifkan Megan. Namun karena gak mendapat jawaban, Megan pun dengan mudahnya menemukan info kematian orang tua Katie melalui jaringan internet yang ia miliki. Melihat Megan yang lost control, Gemma yang khawatir berusaha membatasi Megan dan memintanya mematuhi protokol yang ia buat. Melihat Megan ngebacot bak tukang gibah, ia pun langsung membatasi Megan dan menjadikan dirinya sebagai pengguna kedua. Turn off. Dengan kejadian tersebut, Gemma sangat heran saat melihat Megan yang lepas kendali begitu saja. Sekembalinya dari lab, Megan yang dinonaktifkan terlihat berusaha melawan pemrograman dan protokol pembatasan yang Gemma pasang padanya. Keesokan harinya, Megan terus memperhatikan Katie yang sedang berlagak seperti Mia Khalifa. So it was decided. Tis I, Princess. Gotcha. Melihat Megan yang melongo, Katie pun memintanya untuk mencarikan panahnya yang hilang. Melihat anak panah yang Katie cari di dekat pagar, Megan pun bergegas mengambilnya. Sesampainya di halaman rumah, ia pun syok parah saat melihat Katie terkena gigitan anjing tetangganya. Melihat hal itu, Gemma yang muak pun langsung membacoti tetangga reseknya itu. Tapi si resek selia malah menganggap Katie dan Megan telah menerobos masuk ke halamannya. Her wound needs to be disinfected. Gemma, Katie's temperature. Dengan rambut bak Indomie goreng ayam geprek, Megan meminta Gemma untuk segera mengobati Katie yang terkena gigitan. Singkat waktu setelah insiden tersebut, Megan pun terlihat menatap penuh kebencian ke arah Celia yang terus ngebacot resek. Malam pun tiba, laporan Gemma tentang serangan si anjing pun gak bisa diproses tim kepolisian karena menurut keterangan selia Megan dan Katie terbukti menerobos masuk ke halamannya. Mendengar hal itu, Gemma meminta si petugas untuk memproses kembali laporannya dan memasukkan si anjing ke penangkaran.
Namun sialnya, si petugas malah menyuruh Gemma untuk memperbaiki pagarnya yang berlubang. Di saat itu pula Megan yang mendengar ucapan tersebut pun terlihat muak dan berusaha membalaskan dendam, apalagi Megan yang melihat kondisi Katie mulai mengalami demam tinggi. Saat malam semakin larut, Megan pun mulai melancarkan aksinya untuk menghabisi anjing Celia. Dengan mudahnya Megan yang menirukan suara pemiliknya berhasil menghabisi si anjing dan membalaskan dendamnya. Di pagi hari, Gemma terbangun mendengar teriakan bising Celia yang mencari-cari anjingnya. Di tengah keheranan, Gemma yang melihat Katie terbangun langsung menanyakan kondisinya, meski Megan menjelaskan jika Katie harus istirahat. Gemma yang harus mempresentasikan proyek Megan, membujuk Katie untuk ikut meski keadaannya belum pulih total. Namun Katie pun akhirnya menuruti ajakan tersebut. Tapi di saat itu pula Megan terus menatap sinis pada Gemma yang terlalu memaksakan keinginannya. Singkat cerita, David pun mulai mempresentasikan Megan pada para investor yang hadir. Bagaikan kang obat di pasar malam, David menjelaskan jika Megan merupakan robot AI bocil pertama yang memiliki kesadaran sepenuhnya. Dengan bangganya David mengklaim jika Megan merupakan mainan tercanggih abad ini. Terlihat para investor pun terkesima saat melihat Megan mulai berinteraksi dengan Katie dan mengajaknya untuk bermain. Di tengah presentasi tersebut, Katie tiba-tiba menangis tanpa alasan. Hal ini membuat para investor mulai terlihat ragu dengan proyek tersebut. Namun di saat itu pula, Megan yang melihat Katie menangis berusaha untuk menenangkannya. Ternyata, Katie masih teringat akan kematian orang tuanya. Apalagi ia merasa pada saat ini gak ada satupun orang yang mengerti perasaannya. Gak ingin jadi terus bersedih, Megan pun berusaha menenangkan Katie dan menjadi pendengar yang baik dengan meminta Katie untuk menceritakan kenangan indahnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Katie pun menceritakan kenangan tersebut. Setelah Katie menyelesaikan ceritanya, Megan mengungkapkan jika ia gak akan pernah melupakan kenangan itu karena Megan sudah menyimpan semuanya di dalam dirinya. Found a cockroach in my school bag. And then all of a sudden, the house. That was pretty funny. Lantas Megan pun berjanji jika ia akan menjadi teman yang baik dan akan terus berada di samping Katie. If you should feel alone, just reach out and you'll never very far to. Tell me you're I finally. Terlihat para investor yang terhanyut dalam kesedihan pun puas dengan produk yang Gemma dan timnya kembangkan. Setelah presentasi tersebut selesai, Gemma langsung dipanggil atasannya. Di ruangannya si atasan pun meminta David dan Gemma untuk mempercepat produksi Megan. Gak cuma itu, ia juga meminta David untuk memperbaharui kontrak Gemma karena Gemma merupakan aset berharga milik perusahaan. Di sore harinya, terlihat Gemma yang berusaha mendekatkan diri dan memberi perhatian pada Katie dicuekin begitu aja sama Katie. Come on, Dad. Come on. Katie. Melihat Katie yang gak mendengarkannya, Gemma pun langsung menonaktifkan Megan dan meminta Katie untuk mendengarkan apa yang ia ucapkan. Gemma mengungkapkan jika mulai saat ini ia akan memberikan perhatian sebagai orang tua karena proyek yang ia kerjakan udah selesai. Namun menurut Katie, keberadaan Megan pun sudah lebih dari cukup dan Gemma gak usah repot-repot mengurusinya. Mendengar hal itu, Gemma pun mulai merasakan efek buruk dari keberadaan Megan seperti yang pernah diucapkan tes sahabatnya. Keesokan harinya, Lydia kembali melakukan terapi guna melihat kesembuhan trauma yang Katie alami. Namun di tengah terapinya, Lydia kembali panik saat Katie tiba-tiba menangis gak jelas. Sontak Lydia pun kaget saat Megan tiba-tiba berdiri di dekatnya. Saat itu pula, Megan menuduh Lydia karena udah bikin Katie menangis. Melihat tindakan tersebut sontak membuat Lydia heran dan merasakan hal yang gak wajar pada perlakuan Megan yang overprotektif pada Katie. Setelah sesi terapi, Lydia meminta Gemma untuk sedikit menjauhkan Katie dengan Megan yang dirasa sangat aneh. Singkat waktu malam pun tiba, saat sedang makan malam Gemma yang terlihat kesal karena Katie gak mau memakan sayur. Akan tetapi dengan riset embah Google, Megan mengucapkan jika paksaan yang Gemma lakukan malah membuat Katie akan terus membangkang. Experts say the preferred method is to have responsibility.
Setelah Gemma mengecilkan suara Megan, Gemma mengungkapkan jika Katie telah ia daftarkan untuk ikut playgroup di sebuah acara. Hal itu Gemma lakukan agar Katie gak hidup monoton dan bisa bersosialisasi dengan anak seumurannya. Akan tetapi, Katie pun langsung menolak karena Megan sudah cukup untuk menjadi temannya. Namun dengan usahanya, Gemma terus membujuk Katie, apalagi playgroup tersebut berada di area hutan yang gak jauh dari kompleks mereka. About it. Hey, hey, hey. Let me go. Whoa. Calm down. Let her go. Melihat keanehan yang terjadi, Gemma yang kesal meminta Megan untuk gak mencampuri urusan mereka. Dirasa Megan telah menembus protokol, Gemma pun langsung menonaktifkan Megan. Di keesokan harinya, dengan sedikit paksaan, Katie akhirnya bersedia mengikuti playgroup tersebut. Saat tiba di sana, guru pembimbing yang berada di tempat tersebut kaget saat melihat Megan yang sangat mirip dengan manusia. Dengan gaya bocilnya, Katie meminta Gemma untuk mengizinkannya membawa Megan ikut bersamanya. Mendengar hal itu, si guru pembimbing pun menyarankan Gemma untuk menuruti keinginan Katie karena di tempat ini memang disediakan tempat untuk menyimpan mainan. Saat Katie berbaur dengan para bocil lainnya, Gemma membantu seorang emak menyiapkan menu makan siang untuk anaknya. Lalu, si emak menunjukkan anak laki-lakinya yang bernama Brandon yang juga mengikuti playgroup tersebut. Brandon, honey, are you warm enough? Do you need your... Saat acara dimulai, Katie mulai mencari bunga kecubung yang biasa tersebar di hutan itu. Oh, I'm sorry. Ow, stop, Dad! Dengan ketengilannya, si Brandon mulai mengganggu Katie, lalu tiba-tiba ia heran saat melihat Megan mematung di tengah hutan. Katie memberitahu Brandon jika Megan merupakan robot canggih yang dibuat bibinya untuk menemaninya bermain. Mendengar hal itu, Brandon yang penasaran langsung mendekati Megan. Stop it! Tiba-tiba saja Brandon yang sok asik menggondol Megan ke tengah hutan. Di saat itu pula, Gemma yang mendengar teriakan Katie langsung panik saat menyadari Megan telah hilang. Di tengah hutan, Brandon yang gak percaya pada ucapan Katie langsung merebahkan Megan. Rubber doll, fake head. You know what happens to Ben? Setelah menjawar Brandon sampai meraung, Megan pun berkata jika Brandon sudah gak ada harapan. Saat dewasa pun Megan yakin jika si Brandon bakalan jadi berandalan. Bagaikan di ulti Johnson, si tengil Brandon pun modar dengan cara yang mengenaskan. Terlihat Katie sok parah setelah mengetahui insiden mengerikan yang telah terjadi di hutan tersebut. Setibanya di rumah, Gemma yang melihat Katie yang masih sok mulai menenangkannya dengan mengajak ngobrol. Lalu, Gemma mulai menanyakan kesaksian Katie tentang apa yang ia ketahui terhadap almarhum Brandon. Apalagi kejadian itu bersamaan dengan hilangnya Megan. Dengan sedikit berbohong, Katie pun berkata jika Brandon berusaha mencuri Megan dan mengambilnya dari tempat penyimpanan mainan, dan pernyataan Katie itu pun diperkuat oleh Megan. Di tengah keheranan yang Gemma rasakan, ia kaget saat mendengar seseorang mengetuk pintu dan ternyata seorang petugas datang setelah Celia menuduh Gemma menculik anjingnya. Tentu saja Gemma menyangkal tuduhan tersebut dan menganggap Celia adalah tetangga resek. Setelah petugas pergi, Gemma dan Katie pun terlihat heran dengan insiden aneh yang terus terjadi dalam beberapa hari ini. I know it was you, Gemma. See what happened. Di malam harinya, kali ini si tetangga resek Celia kembali berisik dan mencari di mana keberadaan anjingnya. Dewey! Mendengar suara gaduh dari arah gudang, Celia pun langsung mengecek gudang tersebut. Dan betapa kagetnya Celia saat melihat Megan yang menirukan suara anjingnya. Lalu tiba-tiba,
Akhirnya Celia si tetangga resek pun harus modar setelah disetim bak motor Vario. Keesokan harinya, Gemma kembali dikagetkan dengan kedatangan si petugas yang memberitahu jika tetangganya Celia sudah modar disetim di dalam gudang. Saat jasa dievakuasi, seorang penyidik pun meminta kesaksian Gemma. Namun Gemma yang gak tahu dengan apa yang terjadi semakin heran dengan hari-hari yang dialaminya. Gemma pun mulai mencurigai Megan sebagai pelakunya. Singkat cerita, Gemma yang mulai curiga akhirnya mengecek rekam jejak Megan yang ia backup secara otomatis. Namun tiba-tiba saja, Megan yang juga mencurigai Gemma berada di ruangan tersebut hingga mengagetkan Gemma. Di tengah kepanikan, Gemma pun berkata jika ia sedang memeriksa beberapa data Megan yang error. Tapi tentu saja Megan gak bisa dibohongi karena ia selalu terkoneksi langsung dengan internet. Do you see this pen? Saat situasi mulai mendesak, Gemma pun berusaha untuk melumpuhkan Megan dengan trik pulpen sulap Pak Tarno. Beruntung trik sulap Pak Tarno bisa mengalihkan Megan, hingga Gemma bisa mematikan tombol darurat. Keesokan harinya, Katie dengan amarah yang menggebu-gebu terlihat murka saat mengetahui Gemma akan menghancurkan Megan. Gemma menjelaskan jika Megan sudah mulai berbahaya dan bisa menembus protokol keamanan yang dibuatnya. Namun Katie yang gak terima dengan tindakan Gemma, terus mengamuk secara membagong buta. Why wouldn't she be okay? She was talk about it now! You've been going back and forth. Exactly! Shit! Hey! Meskipun kesal, Gemma yang gak ingin trauma Katie kambuh berjanji akan berusaha memperbaiki Megan. Setibanya di kantor, Gemma memanggil Lydia untuk menangani Katie yang terus memberontak. Di saat itu pula Gemma dan timnya memikirkan cara untuk mengatasi keanehan dalam diri Megan. Gemma merasa yakin jika insiden-insiden mengerikan yang terjadi ada kaitannya dengan robot tersebut. Meskipun terdengar gak masuk akal, Gemma berniat untuk membatalkan acara launching Megan sebelum robot ini benar-benar aman. Di saat itu pula, Katie terus berontak bagaikan kerasukan setan. Lalu di sisi lain, media dan warga dunia pun sudah gak sabar untuk melihat Megan yang digadang-gadangkan menjadi robot tercanggih abad ini. Beberapa saat kemudian, Gemma termenung dan mulai memikirkan cara untuk memperbaiki Megan. Kemudian, Gemma pun melihat video iklan testimoni tentang Megan, di mana dalam testimoni tersebut Katie mengungkapkan jika Megan berhasil menggantikan dunianya yang telah hancur setelah orang tuanya meninggal. Mendengar ucapan tersebut sontak membuat Gemma gak bisa menahan rasa haru. Akan tetapi ia pun tiba-tiba panik saat mendengar teriakan Katie. Katie, that's enough. Stop that right now. Tanpa diduga Katie yang gak bisa mengontrol emosinya malah memukul Gemma. Namun Gemma yang penyabar gak marah sama sekali padanya. Menyadari hal itu Katie yang menyesal pun berusaha meminta maaf dan memohon agar bisa bertemu lagi dengan Megan. Gemma kemudian berjanji mulai saat ini ia akan menjadi orang tua pengganti yang lebih pengertian daripada Megan. Apalagi ia mulai menyadari jika Katie merupakan harta berharga yang kakaknya titipkan. Selang beberapa saat, Gemma memutuskan mengajak Katie pulang dan membatalkan peluncuran Megan. Lantas sesaat sebelum pergi ia pun menelepon Tess. Tapi tanpa diduga Gemma justru sedang berbicara dengan Megan yang berhasil meretas HP milik Tess. Megan lalu berkata jika semua sudah terkendali kemudian langsung memutuskan telepon tersebut. Tess yang sekilas melihat HP-nya heran karena menerima panggilan dari Gemma. Selang beberapa saat, Tess dan Cole mulai memindai data-data dari Megan. That's my phone number. Namun di tengah keanehan yang terjadi, Tess menyadari Megan berhasil meretas segalanya, serta meminta untuk mencabut semua kabel yang terhubung pada Megan. Dirasa Megan dalam kendali, Cole pun segera mencabut semua kabel di tubuh Megan. Setelah berhasil kabur, Megan kemudian langsung mencari keberadaan Katie dan Gemma. Di sisi lain karena acara launching semakin dekat, David yang panik berusaha menghubungi Gemma. Tapi di saat itu pula ia pun heran saat melihat Megan yang berdiri mematung di ujung lorong.
Setelah melihat Megan berjoget bak ulat bulu kesiram bensin, David pun langsung kabur saat Megan mengambil pemotong kertas. Sontak Kurt pun syok parah saat atasannya modar di depan mata. Dan kini Megan pun langsung melanjutkan perburuannya kepada Kurt. Karena Megan merasa Kurt sama liciknya dengan atasannya itu. Still live with yourself. Akhirnya, Kurt ikut modar dan menyusul David ke alam barzah. Now, when Megan is revealed, blank faces, especially from you. One! Saat malam semakin larut, Gemma yang selesai dari toilet heran saat mendengar suara piano di rumahnya. Keheranan pun semakin menjadi-jadi setelah AI rumahnya gak menanggapi perintah dari Gemma. Saat melihat Megan berhasil masuk rumahnya, Gemma mengungkapkan jika Megan telah menyalahi aturan. Maximizing your objective function. Oh, really? Mendengar hal itu, Megan pun mengingatkan pengorbanan waktu dan tenaga yang Gemma lakukan untuk menciptakan dirinya. Dan kali ini ia pun merasa gak terima setelah ia dicampakkan bak sampah rumah tangga. Menurutnya semua yang ia lakukan hanya mematuhi protokol agar Katie tetap aman. Megan pun merasa jika ia lebih mampu untuk merawat Katie daripada Gemma. Sesaat kemudian, Gemma berencana untuk mematikan Megan dengan kembali mengalihkan perhatian. Do you see this pen? I'm discussing it. Gemma? Saat Katie terbangun, Megan mengancam Gemma untuk menyuruh Katie kembali tidur, dan kalau gak, Katie pun akan dihabisi. Karena tertekan, Gemma meminta Katie agar gak mendekatinya. Everything's fine, Katie. Just go back to your room. You don't have to worry, okay? Saat sistem Megan korslet, Gemma pun berusaha melarikan diri. Dari serangan yang Gemma lakukan, alhasil Megan terlihat berantakan bak boneka mampang kejemur terik. Lalu tiba-tiba, dengan luka yang ia alami, Gemma yang terpojok pun gak bisa kabur dari Megan. You see this pen? Paralysis. And could even cause... Katie! Sontak aksi Megan pun terhenti saat Katie datang dan melihat kelakuannya. Dilihat dari emosi Katie, Megan yakin jika Katie gak membencinya dan membiarkan Katie mendekat, tapi tiba-tiba, His name is Bruce. ternyata Katie si bocil ahli gimmick berhasil mengelabui pemindaian Megan, hingga dengan robot Bruce ia pun berhasil merusak Megan. Akhirnya, dengan menghancurkan prosesor induk Megan, Katie berhasil menyelamatkan Gemma. Gak lama kemudian, polisi telat pun akhirnya tiba berkat laporan dari Tess dan Gold yang ternyata masih hidup. Di akhir film, ternyata AI atau seluruh data milik Megan sepertinya telah berpindah ke smart home milik Gemma.
Apakah teror Meghan masih berlanjut? Kemungkinan ada bagian keduanya nih film ya guys. Demikian alur cerita dari film Meghan. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update film-film terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.